Assalamualaikum, Ibu Sylvia, Ibu Yusnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marisa. Um, Ibu Sylvia terlihat ada sesuatu yang mengganggu. Kira-kira ada permasalahan apa ya, Bu? Ya, ini sebenarnya waktunya untuk saya berdiskusi kayaknya, Bu ya. Saya ini sebenarnya ingin ada solusi atas masalah yang saya hadapi. Ya, bisa diceritakan permasalahannya tentang apa, Bu? Ya, permasalahannya itu, Bu, ini kan siswa pasca pandemi. Mereka itu sepertinya motivasi belajarnya jauh menurun, Bu, dibandingkan yang sebelum masa pandemi. Jadi anak-anak itu seperti gampang lelah, kemudian tingkat fokusnya itu eh, apa namanya sering sering tidak fokus saat belajar seperti itu. Dan ketika saya menjelaskan pun biasanya mereka selalu minta berulang-ulang kali untuk dijelaskan materi pembelajaran. Padahal kalau sebelum pandemi itu biasanya misalnya dalam waktu 2 kali pertemuan itu sudah bisa difahami, tapi saat setelah pandemi ini harus diulang-ulang sampai 4 sampai 5 kali baru mereka itu agak mendingan, agak paham seperti itu. Jadi apakah Ibu sudah ada pandangan atau tujuan akhir dari pertemuan kita kali ini? Ya, tujuannya sebenarnya ingin supaya ada solusi atas masalah ini, Bu. Jadi bisa dipecahkan seperti itu. Apakah Ibu sudah punya bayangan solusi yang bagaimana yang akan Ibu gunakan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi? Kalau rencana saya sih inginnya membuat membuat sejenis media pembelajaran agar mereka itu siswa-siswa itu bisa senang saat belajar, kemudian menggunakan berbagai teknik pembelajaran yang bisa membantu mereka. Misalnya ada salah satu yang paham tentang materi pembelajaran misalkan, nah dia bisa mengajarkan kepada rekannya yang lain yang masih belum paham, misalnya menggunakan strategi atau teknik small group discussion, misalnya berkelompok seperti itu sih. Jadi Ibu sudah memikirkanlah bagaimana solusi dari permasalahan yang Ibu Iya, juga sudah punya rencana agar solusi dari permasalahan Ibu itu bisa tercapai. Kemudian, apakah Ibu mempunyai prioritas dari rencana Ibu tersebut? untuk prioritas ada, Bu. Jadi untuk prioritas ini sepertinya saya ingin membuat media pembelajaran dulu, Bu, berupa video. Oh, Video pembelajaran animasi seperti itu, karena kan saat pandemi saya sering membuat video-video animasi, kemudian saya share ke YouTube saya, dan anak-anak biasanya saya bagikan video saya tersebut dan mereka lumayan tertarik dengan pembelajaran menggunakan YouTube yang saya buat tersebut. Jadi mungkin ini akan saya aplikasikan juga nanti saat untuk kedepannya. oke. Um, apakah Ibu punya ukuran keberhasilan dari rencana Ibu? Ukuran keberhasilan itu maksudnya anak siswa ya, Bu ya? Ya, untuk siswa. Jadi rencana Ibu itu dianggap berhasil kalau bagaimana? Ya, untuk rencana saya itu menurut saya kalau berhasil jika anak itu mereka sudah bisa belajar dengan fokus, kemudian di kelas itu tidak mengantuk lagi dan cepat pahamnya seperti itu, Bu. Cepat mengertinya tentang materi yang saya ajarkan. Oke. Gini, setelah Ibu kan sudah punya solusi tadi, rencananya bagaimana sudah juga ada. Kemudian ada Ibu sudah menetapkan ukuran keberhasilan rencana Ibu itu bagaimana. Nah, sekarang
apakah Ibu sudah mempunyai komitmen untuk menyelesaikan dari tujuan yang ingin Ibu capai? Komitmennya ada. Dalam jangka pendek ini rencana saya ingin membuat video pembelajaran tersebut, video berupa animasi. Kemudian setelah itu menggunakan strategi atau teknik pembelajaran small group discussion di kelas. Oke. Jadi siapa saja yang membantu Ibu agar rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar sehingga komitmen Ibu bisa terlaksana? Untuk dalam hal ini ya Bu ya, tentunya saya harus minta izin dulu kepada kepala sekolah dan juga minta saran juga dari rekan sesama pengajar mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah, dan juga minta bantuan kepada siswa-siswi untuk terus meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Oke. Sekarang tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu. Setelah sesi coaching ini bagaimana tindak lanjutnya? Ya, itu tadi berupa rencana tersebut semoga aja bisa terlaksana, Bu. Iya. Jadi nanti kita ketemu lagi ya. Mungkin seminggu. Bagaimana Bu kalau seminggu setelah sesi coaching ini kita bisa membahas lagi bagaimana hasil dari rencana yang telah Ibu laksanakan. Iya. Bagaimana Bu? Waktunya cukup 1 minggu? Untuk 1 minggu sepertinya cukup aja Bu. Cuman sepertinya masih belum terlalu matang sih. Oh iya kan karena Ibu perlu menyiapkan media dulu ya Bu ya, dengan membuat betul, video animasi. Nah, kira-kira jangka waktunya kapan ya Bu? Supaya kita bisa mengadakan pertemuan lagi untuk melihat hasil dari rencana Ibu. Mungkin 2 minggu bisa Bu. Oke. Selesai. Jadi insya Allah nanti kita 2 minggu lagi ketemu membahas bagaimana pelaksanaan atau pengaplikasian dari rencana yang Ibu buat. Oke, terima kasih Ibu Sylvia. Semoga kedepannya bisa lebih lancar lagi dan semoga rencananya bisa sukses. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Bu Marisa atas sudah memberikan pencerahan bagi saya. Alhamdulillah agak sedikit plong ini Bu. Iya, semoga berhasil ya Bu. Untuk berdiskusi. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ibu Marisa, Iya Bu. kegiatan coaching hari ini, Ibu hari ini berperan sebagai coach. Saya menilai bersama antara Ibu dengan Ibu Sylvia sebagai coach hari ini sangat baik. Ibu aktif memberikan pertanyaan, kemudian juga Ibu aktif mendengarkan semua keluhan dan masalah yang dihadapi oleh Ibu Sylvia. Kemudian di antara Ibu berdua itu adanya keaktifan, baik itu memberikan pertanyaan ataupun juga aktif Ibu mendengarkan. Kemudian Ibu Sylvia juga aktif memberikan solusi ataupun pandangan dan masalah yang dihadapi. Kemudian pertanyaan yang Ibu lontarkan itu sudah berbobot sekali. Kemudian Ibu juga hadir langsung dalam kegiatan coaching hari ini. Kemudian Ibu aktif mendengarkan. Kemudian adanya pemberdayaan antara coach dan coachel. Kemudian ada juga rencana kapan rencana yang akan dilakukan Ibu Selfie, dan akhirnya menemukan apa yang harus dilakukan oleh Ibu Selfie untuk mengatasi masalahnya. Saya nilai hari ini kegiatan coaching Ibu berdua sudah sangat baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya Bu. Sebagai pengamat, pendapat Ibu bisa jadi masukan untuk saya agar kedepannya saat menjadi coach akan lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu Marisa. Ya Bu. Kegiatan coaching hari ini, Ibu hari ini berperan sebagai coach. Saya menilai bersama antara Ibu dengan Ibu Sylvia sebagai coach hari ini sangat baik. Ibu aktif memberikan pertanyaan, kemudian juga Ibu aktif mendengarkan
semua keluhan dan masalah yang dihadapi oleh Ibu Sylvia. Kemudian di antara Ibu berdua itu adanya keaktifan, baik itu memberikan pertanyaan ataupun juga aktif Ibu mendengarkan, kemudian Ibu Sylvie juga aktif memberikan solusi ataupun pandangan dan masalah yang dihadapi. Kemudian pertanyaan yang Ibu lontarkan itu sudah berbobot sekali. Kemudian Ibu juga hadir langsung dalam kegiatan coaching hari ini. Kemudian Ibu aktif mendengarkan. Kemudian adanya pemberdayaan antara coach dan coachel. Kemudian ada juga rencana kapan rencana yang akan dilakukan Ibu Selfie, dan akhirnya menemukan apa yang harus dilakukan oleh Ibu Selfie untuk mengatasi masalahnya. Saya nilai hari ini kegiatan coaching Ibu berdua sudah sangat baik. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Sebagai pengamat, pendapat Ibu bisa jadi masukan untuk saya agar kedepannya saat menjadi coach akan lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. Sama-sama.